Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Diana Kasari. Pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yang pertama kita bahas adalah mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi. Pada bagian identifikasi ini adalah bagian pengenalan tentang objek, mulai dari nama, sejarah, dan bagian umum lainnya tentang objek. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah ciri-ciri mengenai objek. Tapi ciri-cirinya diungkapkan secara subjektif oleh si penulis. Bisa menggunakan majas atau menggunakan 5 citraan, baik penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Kemudian yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini adalah simpulan yang ditarik oleh si penulis secara subjektif atau kesan yang ia dapatkan secara subjektif. Contoh, kalau pantai secara subjektif yang dilihat ini maha agung, maha besar Allah dan sebagainya. Namun ada beberapa teks deskripsi yang terkadang tidak menyertakan bagian simpulan dan kesan. Hanya saja untuk pembelajaran kita, Ibu harapkan tetap 3 hal ini dimuat. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan bagian yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Baik, kita lanjutkan mengenai kaidah bahasa teks deskripsi. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kaidah bahasa teks deskripsi, silakan anak-anak saksikan tayangan berikut ini. Penelaahan penggunaan bahasa teks deskripsi. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, Rani temanku adalah anak yang rajin. Bagaimana kita mengetahui dia anak yang rajin? Di sini kita lihat pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kalimat kedua dikatakan ia langsung mengerjakan tanpa ditunda PR-nya. Kemudian yang kedua, Rani selalu mengulang materi yang diberikan guru di rumah. Bahkan ia menyalin kembali materi di buku catatan yang sangat rapi. Ini yang dimaksud dengan kalimat perincian. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, dan bisa dirasa. Nomor 1, contoh kalimatnya, ketika singgah kita akan disuguhi jeruk segar berwarna orange terang. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan indera penglihatan. 2. Masuk ke bagian dalam, terdengar irama gamelan Jawa menyambut setiap tamu yang berkunjung. Ini menggunakan indera pendengaran. 3. Di sisi kanan dan kiri ruangan dihias dengan tirai-tirai kain halus dengan warna senada dengan lantai ruangan. Ini adalah menggunakan indera peraba. Di sini kain-kain halus ya, itu di tangan halusnya. 4. Aroma jahe yang berasal dari pengharum ruangan membuat kita akan terasa segar duduk menikmati pemandangan sekitar sambil menunggu makanan dihidangkan. Ini adalah indera penciuman. Yang kelima, makanan yang dihidangkan juga sangat menggoyang lidah. Rasa manis, asam, dan gurih berpadu jadi satu ketika makanan singgah di lidah. Ini adalah indera perasa lidah. Yang ketiga, penggunaan kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P. Pada teks deskripsi banyak menggunakan imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P. Kita lihat imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf K, maka K-nya luluh menjadi mengira. K-nya hilang. Kemudian men bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan T, tiru, maka dia T-nya luluh menjadi meniru. Imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf S, maka S-nya hilang menjadi menyapa. Dan imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf P, maka dia jadi luluh P-nya menjadi
memesona. Namun pada contoh yang di bawah ini itu tidak berlaku. Imbuhan bertemu dengan kata yang diawali dengan T, dia tidak lulus mentransfer, atau bertemu kata yang diawali dengan K, dia tidak lulus tetap mengkritik. Mengapa? Karena dua kata ini menggunakan himpit konsonan. Dan kita lihat T dan R, kemudian K dan R. Untuk kata yang terjadi himpit konsonan ini, maka aturan ini tidak berlaku ya. Ini berlaku kalau dia tidak ada himpit konsonan. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah persamaan kata. Dalam teks deskripsi, sinonim digunakan untuk menggambarkan objek yang dideskripsikan. Indah bisa kita gunakan elok, kemai, atau molek. Untuk menggambarkan melihat, kita bisa gunakan memandang, menoleh, mengamati. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penulisan kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, aku berdiri di tepian Sungai Musi menatap senja yang berajak malam. Di itu terpisah dari tempatnya. Pada malam hari, pemandangan kota Palembang dilihat dari atas jembatan Ampera dipenuhi lampu-lampu yang menambah keindahan kota. Kita lihat ini kata depannya adalah di, ke, dari, dan pada. Pada malam hari, nah di sini dilihat, dipenuhi. Ini penggunaan di, tapi di sini di adalah sebagai imbuhan sehingga penulisannya digabung bukan dipisah. Kita lihat Jojo adalah kucing yang penurut, ketika aku panggil dia akan segera ke arahku. Demikian juga dengan ke. Ketika dia sebagai kata depan ditulis terpisah, ketika dia sebagai imbuhan maka dia digabung. 6. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus adalah kata ruang yang lingkup dan cakupannya sempit. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna lebih khusus. Contoh hewan peliharaan, kata umumnya, kata khususnya kucing, kelinci, harimau, kerbau, dan sebagainya. Kata umumnya melihat, kata khususnya menengok, memandang, menyaksikan, mengamati, menonton, dan membesuk. Kenapa butuh kata khusus? Karena walaupun sinonim, ada beberapa kata yang tidak berterima. Contoh di sini, ketika senja tiba, aku melihat mentari tenggelam. Nah, di sini aku menyaksikan pertunjukan itu secara langsung. Ini bisa antara menyaksikan dan melihat bisa tukeran. Nah, tapi ketika mengamati tidak mungkin ya. Setiap hari aku mengamati perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau ini kita ganti dengan aku menyaksikan perubahan, itu rasanya tidak tepat ya. Kemudian apalagi di sini kami membesuk Rista yang dirawat di rumah sakit. Kita tidak akan mungkin menggantinya dengan kata menonton atau mengamati ya. Nah, di sini yang disebut dengan kita membutuhkan kata khusus. Kemudian ombak di pantai menghantam karang ya. Angin di pelabuhan menampar wajahku. Ini kata umumnya apa? Adalah memukul. Kemudian yang ketujuh, penggunaan kata depan di, huruf kapital, dan tanda baca. Nah, seperti yang pernah kita bahas tadi, penggunaan kata di penulisannya terpisah harus dibedakan dengan imbuhan. Di sini kami berjalan di sekitar danau, di pinggir danau kami menyaksikan beragam penginapan yang ditempati. Ya, di sini sebagai imbuhan, di sini sebagai kata depan. Kemudian penggunaan huruf kapital dan tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ingat ya, setiap penulisan teks tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, baik huruf kapital, baik tanda baca, ataupun kata baku dan tidak baku. Kemudian menggunakan majas, seperti yang pernah kita bahas pada ciri-ciri bahasa teks deskripsi. Ada majas di dalam teks deskripsi. Majas disebut dengan gaya bahasa. Banyak majas yang ada dalam teks deskripsi. Majas yang ada. Tetapi sebagian besar majas yang sering kita lihat pada teks deskripsi ada dua ini biasanya. Ini contoh, aku berdiri di tepian Sungai Musi. Angin sore membelai wajahku. Angin sore membelai wajahku ini adalah majas personifikasi yang membuat benda lain bertingkah laku seperti manusia. Membelai, angin tidak mungkin membelai, tapi di sini, nah
ini yang disebut dengan majas berpersonifikasi, bertingkah laku seperti manusia. Kemudian di sini majas asosiasi atau perumpamaan. Di mataku ibuku sangat cantik seperti bidadari. Pada majas ini biasanya ditandai dengan kata seperti laksana, umpama, bak, ya, dan sebagainya. Kemudian nomor 10, menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Nah, di sini variasinya ya. Dia untuk menyampaikan matahari itu warnanya merah itu lebih dia digunakan lebih. Matahari sore di pantai itu merah menyala. Ya. Kemudian untuk menggambarkan keindahan pemandangan itu bukan hanya elok permai saja, itu kurang wah, ini lebih ke sungguh memukau ya, dengan emosi yang tinggi pemandangan di pantai Gili Trawangan. Kemudian di sini ketika terkena sinar mentari pasir di pantai berwarna kuning. Bagaimana anak-anak, sudah simak tayangan tadi? Dipahami? Bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami, akan kita bahas lebih lanjut pada tahap diskusi dan evaluasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.